Halo, saya Rudi Podekarinda Motor KTM Skipana Senen. Hari ini saya membicarakan mengenai motor KTM 790 Adventure yang sedang dipersiapkan atau sebenarnya sudah siap untuk dikirim ke Thailand untuk mengikuti acara Asia Cross Country Rally 2022 yang kita start di Buriram, Thailand dan finish di Phnom Penh, Kambodia. Balapnya sekitar 6 hari. Tahun ini saya akan mengendarai KTM 790 Adventure. Sebelumnya saya pernah mengendarai KTM 690 Enduro R dan juga pernah mengendarai motor trail. Tahun ini saya ingin mencoba dengan motor yang lebih besar lagi. Saya akan membicarakan perubahan-perubahan dan persiapan apa yang saya lakukan untuk membuat motor ini menjadi motor rally. Yang utama untuk rally itu kita menggunakan roadbook. Nah, roadbook ini kita gunakan sebagai peta atau disebutnya tulip. Nah, jadi roadbook ini menjadi panduan, kita tidak menggunakan GPS. Roadbook ini akan lebih handal dibandingkan GPS karena setiap tikungan, jika di tikungan ada batu, ada cekungan, semua akan tercantum di dalam peta ini. Jadi akan lebih akurat saat kita memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi. Kita tahu di depannya itu ada tanjakan, turunan, atau cekungan, bahkan jalan berbatu. Jadi tipe medannya akan tercantum di sini dan akan ada peringatan. Roadbook ini akan bisa digerakkan dengan tombol di sini. Kita lihat, ini akan berputar atau dibalik. Nah, kilometer ini juga akan bisa dirubah posisinya. Kita lihat layarnya akan berubah dan bisa disesuaikan kilometernya, bisa dimundur majukan. Nah, jadi ini merupakan alat navigasi kita, perpaduan antara peta dan odometer. Semua bisa dikontrol dari sini. Nah, semuanya itu akan setiap hari akan diganti. Nah, kita lihat 790 ini karena ruang kemudinya menggunakan elektronik yang harus dikontrol melalui tombol dari motor aslinya, maka itu tombol asli ini akan saya pindahkan ke tengah. Ini kita rubah, kita pindahkan ke tengah. Nah, jadi yang diutamakan karena ruang kemudinya berbeda dengan motor trail lainnya, maka itu ini kita utamakan untuk mengontrol alat navigasi. Nah, yang lainnya tidak ada kita rubah. Motor ini juga sudah dilengkapi dengan rally kit. Nah, kita lihat semua elektroniknya akan ada di samping untuk persambungan kabelnya. Kita nomorin kabelnya juga, jadi sehingga mudah untuk dikenali jika harus kita perbaiki. Juga speedometer ini sensornya harus kita rubah di bawah karena motor ini penuh dengan electronic assistance, jadi harus ada penyesuaian untuk pengukuran kecepatannya terpisah sendiri untuk rally kit dibandingkan dengan yang datang dari motornya. Nah, perlengkapan lainnya yang saya lakukan untuk tas giant loop yang kecil untuk taruh barang-barang yang penting seperti kartu rally, handphone dan keperluannya. Tas belakang saya isi toolkit dan juga jas hujan kiri dan kanan. Karena balap ini 2 hari, setiap harinya kita akan mengikuti balap di off-road sekitar 200 kilo dan juga untuk liaison atau rute penghubungnya biasanya di aspal sekitar 200 kilo juga. Jadi satu hari sekitar 350 sampai 400 kilo. Untuk ban, saya menggunakan pelek yang lebih kecil, standarnya sekitar 3,75 inci. Saya rubah pelek kecilnya untuk off-road menjadi pelek 2,5 inci. Ban juga kita menggunakan ban yang full off-road, bukan ban touring atau ban enduro, ban adventure. Ban ini soft compound, jadi mudah diputar. Kita lihat
soft compound. Begitu juga ban depan, saya menggunakan ban full off-road. Peleknya juga dirubah menjadi pelek 185, aslinya itu pelek 215. Jadi kedua wheelset ini depan dan belakang memang lebih kecil tapi akan lebih handal jika digunakan untuk off-road. Nah, juga saya menggunakan sistem tubeless, jadi tidak menggunakan ban dalam. Ban dalamnya ban dalam tubeless, jadi untuk penambalan bannya akan lebih cepat seperti ban tubeless layaknya. Dan jika bannya kegembos, tubeless itu menggunakan sistem bead lock yang keseluruhannya akan pelek dan ban itu tidak akan lepas. Handguard saya menggunakan reflex. Nah, untuk rally akan lebih baik menggunakan handguard yang full wrap foam grip, membuat lebih aman, menahan getaran juga, dan saat basah pun akan lebih lengket. Spion tetap ada, jika untuk off-road saya masukkan ke dalam, jika untuk on-road bisa saya keluarkan seperti ini. Ya. Steering damper perlu sekali, terutama untuk kecepatan tinggi, untuk menahan benturan-benturan yang tiba. Untuk bak kopling sudah kita lindungi dengan dua pelindung ini. Kopling ini juga saya ada jumper cable untuk menggunakan power bank untuk menjumpstart jika diperlukan. Stack peg untuk saat ini untuk kaki kita bersandar. Dan untuk foot peg juga saya menggunakan foot peg yang 1 cm lebih rendah dibandingkan biasanya, agar dari posisi berdiri dan duduk itu akan lebih nyaman dan lebih cepat. Tuas rem sudah saya ganti dengan yang heavy duty karena tuas rem orinya sangat mudah bengkok. Udah pasti catalytic converternya sudah dicabut, dan juga knalpot sudah free flow. Untuk bagian belakang sengaja saya tidak memasang rak yang besar, tapi saya sengaja rak yang kecil jika kita untuk menahan benturan, juga untuk membawa barang jika diperlukan. Lainnya bagian sebelah kanan ini kita pasangkan juga pelindung rantai. Jadi ketika rantai putus, semoga tidak akan memukul banyak ke bagian depan. Untuk pelindung rangka, saya lebih suka tidak menggunakan pelindung rangka. Saya rasa ini cukup kuat. Biasanya motor ini itu kalau jatuh akan nyangkut atau kena di bagian ini dulu. Dan rangka tangki ini ada busing karetnya, jadi dia cukup lentur jika kena pukulan. Dibandingkan dengan rangka besi yang tidak ada kelenturannya, tidak ada daya serap benturannya, jadi akan lebih membahayakan alat-alat lainnya. Untuk kopling, saya menggunakan kopling hidrolis dari Magura, karena sudah menggunakan alat peringan dan juga hidrolis, maka tarikannya akan lebih ringan. Saya menggunakan tuas kopling yang sependek mungkin. Jadi saya bisa menarik dengan 1 jari aja cukup, tidak menggunakan 2 atau 3 jari. Saya rasa itu aja persiapan yang saya lakukan untuk rally ini. Semoga membantu, dan mohon doa dan dukungannya untuk bisa sukses di rally ini. Terima kasih.